Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan membandingkan dua ban yang biasa dipakai teman-teman yang mulai beranjak ke pro, teman-teman yang pakai road bike utamanya ya. Kalau biasanya teman-teman misalnya kita ngomongin bawaan ban Stratos yang biasanya pakai Kenda di Stratos S2 atau S3. Kemudian ada juga yang pakai Road Runner V-Tire. Nah, di S3 pindah ke S4 sudah ada ban yang lebih bagus, yang sekarang mereka menggunakan S4 S5 itu sudah pakai Squall B yang model Kevlar. Kemudian S7 S8 juga masih menggunakan Squall B model Kevlar. Sebelumnya bahkan di Stratos S4 S5 itu dulu masih pakai Road Runner V-Tire Road Runner ya. Nah, teman-teman yang sudah sering menggunakan road bike dan sudah mulai merasakan apa pentingnya ban buat performa sepeda teman-teman, pasti mulai mempertimbangkan beberapa brand. Nah, ini adalah salah satu brand yang paling populer di pasar atau digunakan di pasar. Oke, ini adalah sebuah ban Continental Grand Sport Race. Continental Grand Sport Race ukurannya 25 mm, TPI atau tread per inch. Jadi setiap 1 inci dari ban ini itu ada berapa jaring-jaring. Di Continental Grand Sport Race ini dia punya 160 TPI, berarti ada 160 serat yang jadi casing dari si ban ini. Ini salah satu brand yang sangat populer, paling banyak digunakan juga menurut saya. Di bawahnya ini ada Continental Ultra Sport yang punya kualitas nggak jauh beda, tapi kalau menurut saya yang awam sih batikannya kurang bagus karena dia bentuknya lajur. Kalau yang Continental Grand Sport Race ini dia sudah lebih bagus, desainnya udah kekinian banget. Oke, saya juga akan coba. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya akan juga coba membandingkan dengan salah satu ban yang juga mulai kini populer. Ini adalah sebuah ban Innova Pro Facemile. Merupakan pilihan juga yang menarik buat teman-teman yang mulai beranjak ke pro. Ukuran TPI-nya 120 TPI. Jadi dia jumlah jaring-jaringnya per inci itu lebih sedikit. Kalau Continental Grand Sport Race tadi 160 TPI, Innova Pro ini 120 TPI. Nah, ini bentuk bannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah serat yang lebih banyak dalam 1 inci atau gampangannya jumlah TPI yang ada disebutkan di ban itu menjamin bahwa bannya akan lebih ringan atau enggak. Nah, itu yang harus kita coba luruskan. TPI itu tidak berarti kalau TPI-nya tinggi akan lebih ringan, itu enggak selalu, karena emang meskipun TPI-nya tinggi, tapi kalau jenis karet yang digunakan itu kurang bagus, biasanya dia akan tetap jadi berat bannya. Nah, ini adalah salah satu fakta yang menarik. Saya menemukan perbedaan berat antara ban ini Innova Facemile dan juga Continental Grand Sport Race, yang bahkan si Grand Sport Race ini dia punya TPI lebih tinggi. Harusnya dia lebih ringan daripada si Innova Facemile ini, karena ini 120 TPI, yang ini 160 TPI. Tapi ternyata bobotnya masih lebih ringan si Innova Pro yang bahkan TPI-nya cuma 120. Mari kita timbang. Oke, saya menggunakan timbangan yang sama yang biasa saya gunakan untuk nimbang sepeda dan seterusnya. Oke, sudah 0, kita akan timbang. Ini adalah Innova Facemile. Kelihatan ya. Beratnya 275. Saya udah timbang 2 kali. Tadi sebelum bikin video udah saya timbang. Nah, ini beratnya adalah 275 gram. Oke, Continental Grand Sport Race beratnya 275 gram.
Kita akan coba timbang sekarang si Innova V-Smile. Ini Innova V-Smile, beratnya 225 gram. Kita coba timbang lagi. Oke, beratnya 225 gram. Jadi kesimpulannya, ternyata si Innova V-Smile ini meskipun dia TPI-nya lebih rendah, tapi dia punya bobot yang lebih ringan. Berarti mungkin kesimpulannya dia menggunakan jenis karet yang lebih bagus, atau gampangannya adalah karetnya lebih tipis. Kalau karetnya lebih tipis, konsekuensinya biasanya dia akan lebih gampang bocor. Nah, kenapa kemudian Continental Grand Sport Race meskipun beratnya cukup lumayan ya, selisih 50 gram jika dibandingkan dengan Innova V-Smile ini, paling banyak dipakai oleh teman-teman atau paling banyak direkomendasikan oleh teman-teman, karena dia sebenarnya TPI-nya tinggi, tapi dia menggunakan karet yang cukup tebal. Jadi Continental saya rasa sudah cukup memperhitungkan ban yang buat training yang paling recommended ya. Artinya ringan iya, corneringnya bagus. Kalau TPI-nya tinggi, semakin tinggi TPI-nya berarti corneringnya semakin bagus, tapi juga nggak gampang bocor. Nah, jadilah ban Continental Grand Sport Race ini. Jadi itu pilihan teman-teman ya. Kita nggak boleh latah kalau harus mengatakan bahwa ban yang baik itu adalah yang paling ringan, enggak juga. Tergantung kita kebutuhannya apa. Kalau kita lebih ke training atau lebih istilahnya itu ban yang digunakan itu bakal untuk keperuan, nah saya lebih menyarankan, mungkin teman-teman juga setuju kalau Continental Grand Sport Race ini bisa jadi opsi yang menarik. Tapi kalau misalnya pengen yang benar-benar ringan, white Winnie road bike ya, memang benar-benar mengutamakan keringanan ya, mungkin ini bisa dicoba. Saya akan coba menggunakan si Innova V-Smile ini. Alasan saya kenapa beli Innova V-Smile adalah yang pertama, dia ringan, karena sepeda saya ini akan saya pasangkan di sepeda Giant TCR Advance Pro. Besok kita akan coba bikin reviewnya. Yang pertama dia ringan, yang kedua saya lagi suka ban yang ada stripping coklatnya atau gambol atau tanbolnya ini. Nah, kayak apa ini waktu kita pasang di si Giant, besok kita akan coba lihat ya. Oke, itu tadi perbandingan dua ban ini, Continental Grand Sport Race dan juga Innova V-Smile. Mana yang menurut teman-teman lebih baik, mana yang menurut teman-teman paling cocok. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri. Saya juga akan berikan nanti reviewnya bagaimana ban si Innova V-Smile ini dalam penggunaan mungkin sekitar 100 atau 200 km pertama. Kalau Grand Sport Race performanya udah nggak usah diragukan lagi ya. Dia buat sprint pendek, buat length endurance juga enak banget. Saya udah pakai ban ini cukup lama. Salah satu ban terbaik menurut saya, Continental Grand Sport Race. Oke, terima kasih. Jangan lupa share kalau teman-teman suka videonya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum.